Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Muhammad Faris Mubarok dengan NIM 2305-1097. Saya Daniel Maflin dengan NIM 2305100080. Saya Tiris Fademika dengan NIM 23051086. Saya Sugeng Krisnawan dengan NIM 2305100100. Saya Fasya Kamal Pokusodewo dengan NIM 2305100102. Di sini pokok pembahasan dari kelompok kami, yang pertama ada midterm dan master, yang kedua ada bentuk dan kanokik, dan yang ketiga ada peta dan Karnaugh. Midterm dan master. Midterm adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Contohnya, F buka kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z tambah X, Y aksen, Z aksen tambah X, Y, Z. 3 buah midterm, X aksen, Y aksen, Z, X, Y aksen, Z aksen, X, Y. X aksen Y bukan midterm karena literal tidak lengkap, tidak ada ininya, tidak ada Z-nya. Terus Y aksen sama Z aksen bukan midterm karena literal tidak lengkap. Terus X, Y aksen, Z, X, Y, Z aksen, X aksen, Y aksen, Z, midterm karena literal lengkap. Untuk midterm, setiap variabel yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan perubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Next. Untuk max term adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya, Y buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan buka kurung X tambah Y tambah Z buka kurung dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z. Max term ada 5 buah, yaitu X tambah Y tambah Z, lalu X tambah Y aksen tambah Z, terus ada X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen tambah Y tambah Z aksen, dan yang terakhir X aksen tambah Y aksen tambah Z. X plus Z bukan max term karena literalnya tidak lengkap. Kalau X aksen plus Y plus Z aksen max term karena literalnya lengkap. X Y aksen tambah Y aksen tambah Z bukan max term. Untuk max term, setiap perubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan perubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Next. Akan dilanjutkan oleh Faris. Untuk selanjutnya yaitu membentuk midterm dan maxterm dengan dua upah. Di sini kita menemukan tabel X, Y, midterm dan maxterm. X 00011, Y 0101 dengan suku midterm yaitu karena di sini midterm itu untuk 0 berarti diaksenkan yaitu dengan X aksen Y aksen dengan lambang M0. Untuk maxterm untuk 00 sukunya yaitu tanpa komplement X plus Y dengan lambang M0. Kemudian membentuk minterm dan maxterm dengan tiga perubahan dengan nilai X 0001111, Y 00110011, Z 01010101 dan selanjutnya. Untuk minterm seperti yang dua perubahan yaitu dengan X, Y, Z 0 berarti menggunakan komplement atau aksen yaitu dengan X aksen, Y aksen, Z aksen dengan lambang
M kecil 0 dan selanjutnya. Untuk max term ini kan 0, 0, 0, berarti tanpa komplement. Yang komplement itu berarti yang ada angka satunya. Contohnya yaitu suku X plus Y plus Z dengan lambang M besar 0 dan selanjutnya. Untuk max term itu diambil setiap nilai fungsinya bernilai 0 untuk POS. Next. Selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Dalam matematika dan ilmu komputer, bentuk kanonik adalah cara standar untuk menampilkan suatu objek ekspresi matematika. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riwo. Ya, yang bentuk kanonik dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product. Contohnya adalah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen Y, Z ditambah X, Y, Z dan ditambah X, Y, Z. Yang kedua adalah perkalian dari hasil penjumlahan atau product of sum. Contohnya D dalam kurung X, Y, Z dikali X aksen plus Y aksen plus Z dikali X plus Y aksen plus Z aksen. Penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP. Di sini terdapat contoh penyelesaian SOP ya. Jadi kalau misalkan untuk mencari SOP itu kita hanya berfokus hasil akhir yang hasilnya itu satu. Di sini yang di hasilnya satu itu di M1 plus M4 dan M7. Selanjutnya contoh SOP lagi tapi dalam bentuk penyederhanakan. Nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x plus y aksen z dalam bentuk karnotik sub dan POS. Oke, yang pertama SOP. X sama dengan X dalam kurung Y plus Y aksen sama dengan XY plus XY aksen sama dengan XY dalam kurung Z plus Z aksen plus XY aksen dalam kurung Z plus Z aksen sama dengan XYZ plus XYZ aksen plus XY aksen Z plus XY aksen Z aksen. Jadi fx, y, z sama dengan x plus y aksen z sama dengan xyz plus xyz aksen plus xy aksen z ditambah xy aksen z aksen ditambah xy aksen z ditambah x aksen y aksen z sama dengan x aksen y aksen z plus xy aksen z aksen ditambah xy aksen z ditambah xyz aksen plus xyz atau fyz sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Selanjutnya adalah contoh untuk penyelesaian SOP. Untuk SOP itu berkebalikan sama yang sebelumnya. Kalau SOP itu kita hanya berfokus untuk hasil 1. Yang di sini 1, 4, dan 7. Yang kedua adalah contoh POS dalam penyederhanaan. Nyatakan fungsi boolean f, y, z sama dengan x plus y aksen z dalam bentuk kanotik SOP dan POS penyelesaian. POS fx z sama dengan x plus y aksen z sama dengan dalam kurung x plus y aksen dikali x plus z. Di sini dibagi menjadi dua penyelesaian ya. Yang pertama x plus y aksen sama dengan x plus y aksen plus zz aksen sama dengan dalam kurung x ditambah y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen. Yang kedua adalah x plus z sama dengan x plus z plus y aksen sama dengan dalam kurung x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z. Jadi fx yz sama dengan x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dikali x ditambah y ditambah z
dikali X ditambah Y aksens ditambah Z sama dengan X plus Y plus Z dikali X plus Y aksens plus Z dikali X plus Y aksen plus Z aksens, atau F, Y, Z sama dengan M0, M2, dan M3. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sultan. Ya, selanjutnya ada konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F dalam kurung X, Y, Z merupakan sigma dari 1,4,5,6,7 dan F aksen sama dalam kurung X, Y, Z sama dengan sigma dalam kurung 0,2,3 adalah M0 plus M2 dan M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita memperoleh fungsi F dalam bentuk pos. F aksen dalam kurung X, Y, Z sama dengan dalam kurung F aksen dalam kurung X, Y, Z dalam kurung tutup aksen adalah dalam kurung M0 plus M2 plus M3 aksen sama dengan M0 aksen kali M2 aksen kali M3 aksen sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen dikali dalam kurung X aksen, Y, Z aksen dikali X aksen, Y, Z dalam kurung aksen sama dengan dalam kurung X plus Y plus Z dikali dalam kurung X plus Y aksen plus Z dikali dalam kurung X plus Y aksen plus Z aksen sama dengan M0, M2, M3. Jadi F dalam kurung X, Y, Z adalah sigma 1,4,5,6 dan 7. Selanjutnya ada peta Karnaugh atau Key-map. Peta Karnaugh atau Key-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tidak tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Pertama ada key map dengan 2 pengubah. Yang kedua ada key map dengan 3 pengubah. Yang ketiga ada key map dengan 4 pengubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tia. Selanjutnya, cara mengisi key map. Yang pertama, kotak yang menyatakan minterm diisi 1, sisanya diisi 0. Contohnya, F, X, Y, Z sama dengan X aksen Y, Z aksen plus X, Y, Z aksen plus X, Y, Z seperti di tabel di bawah. Lalu ada berikut contoh lagi, F, X, Y, Z sama dengan X, Z aksen plus Y, X, Z aksen irisan antara X yaitu semua kotak pada baris kedua, Z aksen semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4, lalu yang Y semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Next. Lalu ada pengisian key map dari tabel kebenaran. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1, fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F, X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z plus X, Y aksen Z aksen plus X, Y aksen Z plus X, Y, Z. Next. Berikutnya ada contoh soal. Sederhanakan persamaan logika berikut dengan K-map. Y sama dengan ABC aksen plus ABC plus AB aksen C
plus AB aksen C aksen. Pembahasan soal. Cara menentukan hasilnya yaitu dengan melihat pemetaan yang berisi angka 1 tersebut. Tampak dari hasil pemetaan, berada pada seluruh area kolom AB dan kolom AB aksen. Lihat garis biru yang melingkupi berbentuk pola vertikal, sehingga persamaan yang didapat dari garis biru yang melingkupi adalah AB kali AB aksen. Lalu hasil tersebut masih dapat disederhanakan. Dari hasil tersebut tampak variabel tersisa 2, yaitu A dan B. Untuk itu gunakan keymap 2 variabel untuk mencari penyederhanaannya lagi. Cara menentukan hasilnya yaitu dengan melihat pemetaan yang berisi angka 1 tersebut. Tampak hasil pemetaan berada pada seluruh area kolom A. Garis biru yang melengkapi berbentuk pola vertikal, sehingga A merupakan hasil penyederhanaannya. Penyederhanaannya yaitu Y sama dengan ABC aksen plus ABC plus AB aksen C plus AB aksen C aksen. Y sama dengan AB kali AB aksen, Y sama dengan A. Jadi hasilnya adalah A. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.